Pada waktu yang lain, Sugeng datang menemui Ulfa di rumahnya. Alasannya lagi-lagi karena arahan dari orang pintar Mbah Kiai untuk mengobati Ulfa. Silakan duduk, Pak. Ada apa ya, Pak Sugeng? Datang malam kemari. Begini, Mbak. Saya mendapatkan perintah dari Mbah Kiai. Ya, Pak. Maksudnya perintah apa ya, Pak? Perintah yaitu melakukan satu ritual penyatuan. Ritual penyatuan? Ritual penyatuan gimana, Pak? Begini, Mbak. Ini satu ritual penyatuan kekuatan dengan cara berhubungan badan antara Mbak dengan saya. Hah? Berhubungan badan saya sama Pak Sugeng? Enggak, Pak. Enggak, saya nggak mau, Pak. Sugeng mulai mencari cara, mencari keuntungan dari Ulfa. Mbak akan tanggung akibatnya. Suami sama anak Mbak bisa celaka nanti. Loh, Pak Sugeng ngancam saya? Mbak, saya tidak mengancam. Saya hanya menjalankan perintah dari Mbak Kiai. Terserah Mbak, kalau nggak mau. Gini Mbak, udahlah. Ini kan kita melaksanakan ritual. Mbak kan pengen cepet semua utang-utang Mbak lunas. Iya sih, Keluarga Pak. Mbak selamat. Iya sih, Pak. Iya kan? Hah? Gimana Mbak? Aduh, tapi Pak. Aduh, Pak. Udah nggak apa-apa Mbak. Aduh, Pak. Enggak nih. Aduh, Pak. Ya. Aduh, Pak. Lah, Pak Sugeng? Ngapain Bapak datang ke rumah saya lagi? Sugeng seperti keranjingan, lalu datang berulang ke rumah Ulfa ketika suaminya pergi melaut. Takut, saya cuma kaget, Pak. Mbak, kita laksanakan ritual. Bapak jangan kurang ajar ya, Pak. Saya udah punya suami. Sugeng datang disertai ancaman kepada Ulfa. Mbak, jangan macam-macam. Ritual pertama kita sudah jalani. Ritual ini harus terus-menerus kita jalani. Kalau enggak, suami sama anak Mbak itu akan celaka di laut. Mau? Ya, Pak. Jangan, Pak. Tolong, Pak. Jangan sakitin anak dan suami saya, Pak. Jangan. Iya. Jangan ya, Pak. Makanya Jangan sakitin kita suami saya, laksanakan. Pak. Ulfa tidak berdaya menghadapi hasrat Sugeng. Selain karena ancaman, Ulfa juga takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada suami dan anak-anaknya. Sang suami merasakan firasat terhadap Ulfa. Namun Ulfa tak ingin menyampaikan apa yang telah dialaminya, terlebih karena ada ancaman yang dihadapi olehnya. Kalau ibu punya masalah, cerita sama kita toh. Nggak ada kok, Pak. Nggak ada masalah. Udah, sekarang Bapak sama Antok jalannya sekarang. Nanti kesiangan. Ya sudah kalau begitu. Udah toh, kita berangkat. Hati-hati ya, Pak. Hati-hati ya, Nak. Ayo. Ulfa, Aksi bejat Sugeng selalu dilakukan ketika Ulfa di rumah seorang diri. Untuk kesekian kalinya, Sugeng memaksa Ulfa memenuhi nafsu birahinya. sudah. Kamu diam, ya. Turutin apa katanya Mbak Kiai. Kita harus tetap menjalankan ritual ini. Kalau enggak, suami sama anakmu akan celaka. Ancaman demi ancaman terus ditebar oleh Sugeng. Ulfa yang tidak ingin suami dan anaknya celaka terpaksa mengikuti kemauan Sugeng. Tidak hanya Ulfa yang mendapat ancaman, Tina pun tak luput dari sasaran Sugeng. Ya ampun, bikin kaget aja Pak Sugeng. Pak Sugeng dari mana? Saya dari rumahnya Mbak Ulfa. Lah, Mbak ini mau kemana? Mau pulang Pak. Oh iya Pak, aku sekarang udah kerja Pak. Wah, bagus kalau gitu. Kamu ingat nggak? Kamu bisa kerja itu kan karena bantuan saya toh. Nah, kalau gitu sekarang saya boleh dong minta uang. Ini syarat.
Apa? Minta uang? Iya, ini buat syarat supaya pekerjaan kamu itu bisa langgeng. Bahkan kamu bisa naik jabatan, gajimu tambah gede, kamu bisa banyak uang. Kalau enggak kamu bisa celaka. Waduh Pak, jangan Pak. Ya Pak, baik Pak. Nanti saya kasih uang ke Bapak, tapi nunggu saya gajian ya Pak. Nanti kita ketemu di sini lagi. Gimana? Boleh. Tapi kamu janji ya sama saya. Kalau sampai kamu bohong sama saya, kamu akan celaka. Kamu akan menderita hidup. Bahkan kamu bisa dipecat dari kerjaanmu lagi. Iya Pak, aku nggak bohong. Muslihat Sugeng tak hanya soal birahi kepada orang yang datang meminta bantuannya. Sugeng juga tak segan untuk meminta uang. Agar kedoknya tidak terbongkar, Sugeng meminta Budi suami Ulfa untuk tidak pulang ke rumah selama 1 bulan. Jika menolak, Sugeng juga tebar ancaman kepada Budi. Saya barusan habis dari pelelangan Pak Sugeng. Saya mau pulang ke rumah. Apa? Sampai mau pulang ke rumah? Mas Budi, sampean itu tidak boleh pulang ke rumah selama 1 bulan. Kok saya tidak boleh pulang ke rumah sendiri? Pak Sugeng ini ngada-ngada saja. Mas, saya itu bukan mengada-ngada. Ini adalah syarat dari Mbah Kiai. Mbah Kiai ngasih syarat ke keluarga sampean. Tapi kalau sampean tidak mau ikuti, terserah. Budi tak serta-merta percaya dengan apa yang disampaikan Sugeng. Ia menaruh curiga, apalagi Sugeng selalu membawa nama orang pintar yang dipanggil Mbah Kiai. Masa sih Mbak Kiai ngasih syarat seperti itu? Ini pasti ada yang tidak beres. Saya harus tanyakan Mbak Kiai. Ada apa nih, Mas? Demi mendapat jawaban atas kecurigaannya kepada Sugeng, Budi mendatangi Mbah Kiai yang namanya selalu disebut-sebut oleh Sugeng. Lalu siapa Sugeng sebenarnya? Siapa Mas? Pak Sugeng. J. Sampean yakin dengan omongan sampean itu? Ya tentu saya yakin Mbak Kiai. Soalnya kan istri saya berobat sama Mbak Kiai. Itu bohong Mas. Itu tidak benar Mas. Saya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang bertentangan. Sebaiknya sampean jangan mudah percaya sama orang. Pantasan istri saya berubah. Pasti ada apa-apa dengan hal ini Mbak Kiai. Kalau begitu saya permisi Mbak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau yang belum ada uangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Jawaban dari Mbah Kiai menohok Budi. Lalu ia menceritakan semuanya kepada Ulfa sang istri. Ada yang mau Bapak omongin sama Ibu? Ngomongin apa ya Pak? Apa sih Mas? Buat deg-degan aja. Begini Bu, apa selama ini Ibu ke tempat Pak Sugeng berobatnya? Iya Pak. Kok Bapak bisa tahu Pak? Tadi Bapak ketemu sama Pak Sugeng. Terus Pak Sugeng bilang Bapak ndak boleh selama 1 bulan pulang ke rumah. Karena ini syarat dan ketentuan dari Mbak Kiai. Apa? Untuk memperlancar rezeki. Kok ada syarat seperti itu sih Pak? Ya, Bapak ndak tahu. Terus Bapak ndak percaya. Langsung Bapak itu berangkat ke Mbak Kiai. Terus Mas, Terus apa kata Pak Kiai Mas? Iya, terus apa? Terus apa Pak kata Mbak Pak Kiai bilang Pak Sugeng ini cuma hanya berpura-pura untuk mencari paranormal, untuk mengerjain kalian berdua. Apa? Pak Sugeng pura-pura. Terus kita selama ini Dibohongin. ditipu. Oh tidak. Semua kebohongan Sugeng terungkap sudah. Sugeng hanya berpura-pura sebagai orang pintar yang belajar dan mendapat arahan dari Mbak Kiai. Ke kantor polisi. Iya, Mas. Bu, bangun tuh.